Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dinda Quratul Ain dengan NIM 2410911220057. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi surface anatomy atau anatomi permukaan tubuh manusia yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelum kita masuk ke anatomi permukaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu anatomi secara umum. Nah, anatomi berasal dari dua kata, yaitu ana yang artinya mengurai dan tomi yang artinya memotong. Sehingga dapat diartikan anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dengan cara memotong atau menguraikan bagian-bagiannya. Anatomi permukaan yaitu cabang ilmu yang mempelajari struktur luar tubuh manusia dan hubungannya dengan bagian dalam. Anatomi permukaan sering digunakan sebagai panduan untuk menemukan organ dalam dan struktur penting lainnya. Dengan kata lain, anatomi permukaan adalah ilmu yang mempelajari struktur dari luar tubuh manusia yang terlihat oleh mata. Kemudian ada sikap atau posisi anatomi. Yang pertama yaitu berdiri tegak, mata memandang lurus ke depan, kemudian ekstremitas atas lurus ke bawah di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke depan seperti pada gambar. Kemudian ekstremitas bawah lurus dan sejajar, kedua kaki sejajar menghadap ke depan seperti terlihat pada gambar. Kemudian ada bidang-bidang anatomi. Nah, bidang anatomi itu terbagi menjadi tiga, yaitu bidang koronalis, bidang sagittalis, dan bidang transversalis. Bidang koronalis itu berorientasi vertikal dan membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior, seperti pada gambar ini ya, yang di tengah. Bidang koronal itu juga bisa disebut sebagai bidang frontal. Nah, ini bidangnya berorientasi vertikal dengan membagi tubuh menjadi posterior atau belakang dan anterior atau depan. Kemudian ada bidang sagittalis. Bidang sagittalis sama halnya seperti bidang koronal, yaitu berorientasi vertikal, namun bedanya bidang sagittal itu membagi tubuh menjadi dekstra dan sinistra atau kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir ada bidang transversalis. Nah, bidang transversalis ini beda dari bidang sagittal dan bidang koronal karena bidang transversal ini berorientasi horizontal yang membagi bagian tubuh menjadi superior atau atas dan inferior atau bawah. Selanjutnya ada terminologi anatomi. Sebelum mempelajari struktur-struktur anatomi secara terperinci, kita harus mengetahui terlebih dahulu terminologi anatomi, karena terminologi ini menjadi dasar untuk kita mempelajari anatomi. Istilah yang pertama yaitu istilah yang menentukan posisi dan arah. Ada superior dan ada inferior. Superior artinya yaitu mengacu pada posisi yang lebih tinggi atau dekat dengan kepala, sedangkan inferior itu mengacu pada posisi yang lebih rendah atau dekat dengan kaki. Mudahnya yaitu superior atas dan inferior bawah. Kemudian ada anterior dan posterior. Anterior lebih dekat ke bagian depan tubuh, sedangkan posterior lebih dekat ke bagian belakang tubuh. Kemudian ada medial dan lateral. Nah, medial itu lebih dekat dengan garis tengah tubuh atau median. Kemudian lateral itu yang menjauhi garis tengah tubuh. Kemudian ada proksimal dan distal. Proksimal itu lebih dekat dengan pangkal atau batang tubuh, sedangkan distal itu menjauhi dari pangkal atau batang tubuh. Proksimal dan distal ini seringnya dipakai untuk struktur yang berbentuk linear seperti pembuluh darah atau saluran pernapasan. Kemudian ada istilah permukaan dan kedalaman. Ada superficial dan profunda yang artinya lebih dekat ke permukaan tubuh, sedangkan profunda itu lebih jauh dari permukaan tubuh.
Kemudian ada ventral dan dorsal. Ventral artinya mengacu pada bagian depan atau perut, dan dorsal mengacu pada bagian belakang atau punggung. Ventral dan dorsal ini sama ya teman-teman, seperti anterior dan posterior. Kemudian ada istilah khusus, yang pertama yaitu kranial. Nah, kranial ini mengacu pada bagian kepala atau struktur yang lebih dekat dengan kepala. Kemudian ada kaudal, yang mengacu pada bagian ekor atau struktur yang lebih dekat dengan kaki. Lalu ada parietal, yang mengacu pada lapisan luar suatu struktur, dan ada visceral, yaitu mengacu pada lapisan dalam. Kemudian ada istilah tambahan seperti dexter atau kanan, sinistra itu kiri, palmar itu telapak tangan, dan plantar itu telapak kaki. Kemudian ada istilah gerakan anatomi. Yang pertama itu fleksi. Nah, fleksi merupakan gerakan menekuk atau mengurangi sudut antara dua tulang. Contohnya seperti ketika kita menekuk siku, seperti ini ya. Kemudian ada gerakan ekstensi, yaitu gerakan meluruskan atau meningkatkan sudut antara dua tulang. Nah, kalau tadi yang fleksi itu kan kita menekuk siku. Nah, sedangkan ekstensi itu kita meluruskan siku yang kita tekuk tadi. Kemudian ada gerakan aduksi, yaitu gerakan mendekatkan anggota badan ke garis tengah tubuh, dan ada abduksi, gerakan menjauhkan anggota badan dari garis tengah tubuh. Karena kita sudah mempelajari terminologi anatomi, maka kita akan masuk ke bagian-bagian tubuh manusia. Nah, gambar ini merupakan bagian tubuh manusia yang tampak dari depan atau ventral. Dan ini masih merupakan struktur umum dari tubuh-tubuh manusia. Ada kaput atau kepala, ada kolum atau leher, kemudian ada batang tubuh yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada toraks atau dada, ada abdomen atau perut, dan ada pelvis atau panggul. Kemudian ada membrum superius dan membrum inferius. Nah, membrum superius itu adalah ekstremitas atas yang terbagi menjadi tiga, ada brachium atau lengan atas, ada antebrachium lengan bawah, dan ada manus ya, atau telapak tangan. Kemudian ada ekstremitas bawah, terbagi menjadi tiga juga, ada femur atau paha atas, ada crus atau tungkai bawah, dan ada pes atau kaki. Kemudian ini adalah gambar tubuh manusia dari tampak belakang atau dorsal. Sebenarnya sama seperti tampak depan tadi, yang membedakan hanya bagian trunkusnya. Kalau tadi trunkusnya kan terbagi menjadi tiga, ada toraks, abdomen, dan pelvis. Nah, sedangkan yang di belakang itu biasa disebut dengan punggung. Kemudian kita masuk ke struktur yang lebih rincinya. Kita mulai dari kepala. Di kepala itu ada os frontale atau tulang dahi. Kemudian ada incisura supraorbitalis atau lekukan supraorbitalis. Kemudian ada arcus superciliaris atau lengkungan alis. Kemudian ada glabella atau daerah di antara alis yang ini. Kemudian ada os nasale atau tulang hidung. Kemudian ada nares, yaitu lubang hidung. Ada filtrum, yaitu alur di bawah hidung menuju bibir atas. Yang ini ya teman-teman. Kemudian ada sulcus nasolabialis, yaitu garis senyum. Nah, kemudian ada tuberculum labii superioris, atau benjolan bibir atas. Kemudian ada batas vermilion atau garis perbatasan antara bibir dan kulit wajah. Ini. Kemudian ada protuberantia mentalis atau tonjolan dagu. Dan ada cartilago tiroidea atau tulang rawan tiroid.
Kemudian ada margo infraorbitalis atau tepian infraorbital, ada os zygomaticum atau tulang pipi, kemudian ada helix, bagian luar telinga, kemudian ada tragus, yaitu tonjolan kecil di depan telinga, kemudian ada antihelix atau lipatan di dalam helix, kemudian ada antitragus, yaitu tonjolan di atas lobulus telinga. Kemudian ada alanasi atau sayap hidung. Kemudian ada lobulus, ada commissura labiorum atau sudut bibir, ada angulus mandibulae atau sudut rahang bawah. Kemudian ada glandula submandibularis atau kelenjar submandibular. Kemudian ada vena jugularis externa, ada venter inferior musculi omohyoidei, kemudian ada plexus branchialis, ada musculus trapezius, kemudian ada clavicula atau tulang selangka, kemudian ada kaput clavicular musculus sternocleidomastoidei, kemudian ada kaput sternal musculus sternocleidomastoidei, dan ada incisura jugularis. Selanjutnya, kita ke bagian dada dan perut. Nah, di bagian dada ada musculus sternocleidomastoideus pars sternalis, yaitu otot besar di leher yang menghubungkan tulang sternum, clavicula, dan processus mastoid tulang tengkorak. Otot ini berfungsi memutar kepala dan fleksi leher. Bagian pars sternalis dan pars clavicularis, yaitu bagian-bagian dari otot sternocleidomastoideus yang masing-masing melekat pada sternum dan clavicula. Kemudian ada clavicula, tulang selangka. Kemudian ada incisura jugularis, yaitu cekungan pada tulang sternum di bagian atas. Kemudian ada musculodeltoideus, yaitu otot yang membentuk bahu dan berfungsi untuk abduksi lengan. Kemudian ada corpus sterni atau tulang dada. Kemudian ada papilla mammaria atau puding susu. Selanjutnya ada vena cephalica atau vena cephalica. Itu pembuluh darah vena yang terletak di permukaan lateral lengan. Kemudian ada brachioaxilla atau ketiak, ada plica axillaris anterior, yaitu lipatan kulit di depan dan belakang ketiak, yang di depan anterior dan yang di belakang posterior. Kemudian ada musculus pectoralis major, pars clavicularis, dan pars sternocostalis, yaitu otot dada besar yang berfungsi untuk aduksi dan rotasi internal lengan. Pars sternocostalis ya merupakan bagian dari otot pectoralis major yang melekat pada sternum dan tulang rusuk. Kemudian ada musculus latissimus dorsi, yaitu otot yang bergerak di bagian belakang tubuh, membentang dari tulang belakang hingga ke lengan atas yang berfungsi untuk ekstensi, adduksi, dan rotasi internal lengan. Kemudian di bagian perut ada processus xiphoideus atau ujung tulang sumsum, yaitu ujung bawah tulang sentrum yang berbentuk seperti pedang. Kemudian ada musculus serratus anterior, yaitu otot yang terletak di sisi dada dan berfungsi untuk menarik scapula ke depan. Selanjutnya ada linea alba, yaitu garis putih di tengah perut, merupakan garis-garis putih melintang pada otot perut yang merupakan perlekatan tendon. Kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, yaitu
otot perut miring luar yang berfungsi untuk memutar batang tubuh. Kemudian ada musculus bicep brachii, yaitu otot bicep pada lengan atas, dan musculus triceps brachii, yaitu otot triceps pada lengan atas. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu bagian dada dan perut. Yang pertama ada trigonum delcopectoral, yaitu segitiga delcopectoral. Merupakan segitiga yang dibentuk oleh otot deltoid dan otot pectoralis major. Daerah ini sering digunakan sebagai titik injeksi intramuskular. Letaknya berada di sini. Kemudian ada corpus sterni, yaitu tulang dada. Kemudian ada processus xiphoideus, yaitu ujung bawah tulang sternum yang berbentuk seperti pedang. Kemudian ada musculus sternocleidomastoideus, pars sternalis, dan pars clavicularis, yaitu otot besar di leher yang menghubungkan tulang sternum, clavicula, dan processus mastoid tulang tengkorak. Otot ini berfungsi memutar kepala dan fleksi leher. Kemudian ada musculus trapezius, otot yang membentuk bagian belakang leher dan atas punggung yang berfungsi untuk mengangkat bahu dan memutar kepala. Kemudian ada musculus pectoralis major, merupakan otot dada besar yang berfungsi untuk aduksi dan rotasi internal lengan. Kemudian ada musculus deltoideus, merupakan otot yang membentuk bahu dan berfungsi untuk abduksi lengan. Selanjutnya, di bagian perut ada musculus serratus anterior, yaitu otot yang terletak di sisi dada dan berfungsi untuk menarik skapula ke depan. Kemudian ada intersektio tendinea, yaitu garis-garis putih melintang pada otot perut yang merupakan perlekatan tendon. Selanjutnya ada musculus obliquus externus abdominis, yang merupakan otot perut miring luar yang berfungsi untuk memutar batang tubuh. Dan ada musculus rectus abdominis, yaitu otot perut lurus yang sering disebut otot six pack, yang berfungsi untuk fleksi batang tubuh. Selanjutnya ada linea alba, merupakan garis tengah putih yang membentang dari sternum ke symphysis pubis. Kemudian ada linea semilunaris, yaitu garis lengkung lateral pada otot perut. Kemudian ada umbilicus atau pusar. Kemudian ada crista iliaca, yang merupakan tepi atas tulang ilium yang berbentuk pinggul. Lalu ada ligamen inguinale, yang merupakan ligamen inguinal yang membentang dari tulang panggul ke tulang kemaluan. Kemudian ada tuberculum pubicum, yaitu tonjolan tulang pada tulang pubis. Dan ada symphysis pubica, yang merupakan persendian antara kedua tulang pubis. Selanjutnya adalah pembagian abdomen. Nah, abdomen atau perut dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Yang di sini 4 kuadran, yang di sini 9 regio. Kuadran pertama yaitu kuadran kanan atas. Pada kuadran ini terdapat hati, kantung empedu,
sebagian usus besar, dan sebagian dari lambung. Kemudian ada kuadran kanan bawah yang terdapat usus buntu atau appendix dan sebagian usus besar. Kemudian pada kuadran kiri atas terdapat lambung, limpa, pankreas, dan sebagian dari usus besar. Selanjutnya yaitu kuadran kiri bawah berisi sebagian usus besar. Nah, pembagian ini berguna saat pemeriksaan fisik awal, misalnya saat dokter menanyakan lokasi nyeri yang dirasakan pasien. Nah, kemudian pembagian regio pada abdomen. Yang pertama yaitu hipokondrium kanan. Yang ini. Nah, daerah di bawah tulang rusuk kanan berisi hati dan kantung empedu. Kemudian epigastrium merupakan daerah di atas pusar yang berisi lambung dan bagian bawah hati. Kemudian hipokondrium kiri, yaitu daerah di bawah tulang rusuk kiri, berisi limpa dan bagian ekor pankreas. Regio selanjutnya yaitu lumbal kanan, merupakan daerah di samping kanan yang sejajar dengan pusar dan berisi sebagian dari usus besar yang naik. Kemudian ada regio umbilicus, yaitu daerah pusar, berisi sebagian dari usus halus. Kemudian ada lumbal kiri, merupakan daerah di samping kiri yang sejajar dengan pusar, yang berisi sebagian dari usus besar yang turun. Lalu ada ilia kanan atau inguinal kanan, merupakan daerah di bawah kanan yang berisi usus buntu atau appendix. Selanjutnya ada hipogastrium, merupakan daerah di bawah pusar yang berisi kantung kemih dan rahim pada wanita. Regio yang terakhir yaitu iliak kiri atau inguinal kiri, yang merupakan daerah di bawah kiri berisi bagian sigmoid usus besar. Oke, struktur tubuh yang terakhir yaitu daerah leher, bahu, dan punggung. Di daerah leher ada musculus trapezius, merupakan otot yang membentuk bagian belakang leher dan atas punggung yang berfungsi untuk mengangkat bahu dan memutar kepala. Kemudian ada spina scapulae, yaitu tajuk tulang belikat yang menonjol di bagian belakang bahu. Lalu ada ligamen nuchae, yaitu ligamen nukal, merupakan jaringan ikat yang tebal di bagian belakang leher. Kemudian ada protuberantia occipitalis eksternal. Nah, ini merupakan tonjolan tulang di bagian belakang tengkorak. Lalu ada spina scapulae, yaitu tajuk tulang belikat yang menonjol di bagian belakang bahu. Ada processus spinosus vertebrae, yaitu tonjolan tulang pada tulang belakang ruas ketujuh leher atau vertebra cervical 7. Lalu ada musculus deltoideus, merupakan otot yang membentuk bahu dan berfungsi untuk abduksi lengan. Kemudian ada musculus infraspinatus, yaitu salah satu otot rotator cuff yang terletak di bawah tulang belikat yang berfungsi untuk rotasi eksternal lengan. Kemudian ada musculus triceps brachii, yaitu otot tiga kepala pada lengan atas yang berfungsi untuk ekstensi lengan bawah. Pada daerah punggung terdapat trigonum auscultationis atau segitiga auskultasi.
merupakan area di punggung yang sering digunakan untuk mendengarkan suara jantung dan paru-paru. Lalu ada margomedialis scapulae, yaitu tepi medial tulang belikat. Ada angulus inferior scapulae, yaitu sudut bawah tulang belikat. Kemudian ada musculus teres major, merupakan otot yang terletak di bawah tulang belikat yang berfungsi untuk adduksi dan rotasi internal lengan. Kemudian ada musculus latissimus dorsi, yang merupakan otot yang terletak di bagian belakang tubuh yang membentang dari tulang belakang hingga ke lengan atas, berfungsi untuk ekstensi, adduksi, dan rotasi internal lengan. Kemudian ada trigonum lumbale atau petit, yaitu segitiga lumbal, area segitiga di pinggang yang dibatasi oleh otot-otot perut dan punggung. Lalu di daerah pinggul ada crista iliaca, yaitu tepi atas tulang ilium yang membentuk pinggul. Kemudian ada musculus erector spinae, yaitu kelompok otot yang terletak di sepanjang tulang belakang yang berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh dan melakukan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi batang tubuh. Kemudian ada spina iliaca posterior superior, yaitu tonjolan tulang pada tulang ilium di bagian belakang. Kemudian ada musculus gluteus medius, yaitu salah satu otot gluteal yang berfungsi untuk abduksi dan rotasi internal paha. Lalu ada os sacrum, ya, atau tulang sakrum, merupakan bagian dari tulang belakang yang menyatu dengan tulang panggul. Lalu ada musculus gluteus maximus, atau otot gluteal terbesar, berfungsi untuk ekstensi dan rotasi eksternal paha. Lalu ada trochanter major, merupakan tonjolan besar pada tulang femur atau tulang paha. Dan yang terakhir ada sulcus glutealis atau alur pada bokong yang memisahkan otot gluteus maximus dan medius. Baik, mungkin cukup sekian materi anatomi permukaan tubuh dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.